Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Pagi buta ada BNN gitu. Kalau dari namanya sih narkotika nasional. BNN hadir adalah untuk memberikan rasa aman. Karena kejahatan narkotika, kejahatan yang luar biasa, memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku tindak kriminal. Kepada orang sakit bukan dipenjara tapi harus direhabilitasi. Upaya yang dilakukan oleh BNN ini adalah melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang melakukan produksi narkotika dan obat-obatan. Tidak ada pidana karena justru akan dilindungi untuk proses rehabilitasi. Betul. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Tete kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah di kesempatan episode kali ini Ajib kedatangan rekan atau apa ya kita istilahkan dengan tim dari Badan Narkotika Nasional, ya Pak ya? Ya, betul sekali. Dari BNN Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah sudah ada di hadapan kita semua pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Andes Anas Saifuddin MSI, Bapak Wilujeng Sumping. Alhamdulillah hatur nuhun. Dan beliau adalah Katim Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Barat. Dan di kesempatan kali ini kenapa tiba-tiba pagi buta ada BNN gitu. Ini tindak lanjut dari apa yang bagian dari annual gitu ya, agenda tahunan ya Pak ya. Biasanya BNN dengan agendanya tersendiri, program tersendiri akan bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah diantaranya di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan. Baru BKD beberapa saat lalu melaksanakan tes urin diantaranya. Kemarin juga sudah kedatangan rekan-rekan dan tim dari BNN itu pasti tidak hanya di BKD, ada beberapa ya Pak perangkat daerah yang terlibat. Kemarin sudah hampir semua sudah mau selesai ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, nah Akang Tete di kesempatan kali ini kenapa kita alhamdulillah kedatangan beliau nih adalah diantaranya adalah untuk tadi kita bahas nih terkait dengan BNN itu sepak terjangnya seperti apa dan apa itu sebetulnya BNN. Kalau dari namanya sih narkotika nasional seperti itu deh. Nah, kita konfirmasi ke beliau nih seperti apa pada intinya BNN itu bekerja dan sepak terjang sejauh ini seperti apa dikaitkan dengan isu kemarin, berita kemarin ya Pak ya di Sumedang, belum lagi di Tasik. Iya betul. Baik Bapak hatur nuhun sudah berkenan sumping ya Pak. Dan izin kita mulai ini dengan membuka dengan isu apa itu BNN Pak. Iya. Baik, Bu Ruli atau Teh Ruli ya? Boleh Pak, Ruli boleh Pak. Ya, bahwa salah satu lembaga negara yang didirikan oleh negara ini adalah Badan Narkotika Nasional yang menyebar di seluruh provinsi dan harusnya seluruh kabupaten kota. Namun saat ini belum terbentuk di seluruh kabupaten kota, termasuk di Jawa Barat baru ada 14 kabupaten kota yang ada BNN kabupaten kotanya. Nah, sebagai lembaga pemerintahan non kementerian, BNN menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, kedudukan kepala BNN sekarang sudah disetarakan dengan Menteri, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat kenegaraan menggunakan protokol kementerian. Jadi oleh karena itu di seluruh provinsi dan kabupaten sudah berdiri BNN kabupaten kota dalam rangka melaksanakan tadi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu barangkali. Ya. Betul Pak.
tadi juga disampaikan ini bertanggung jawab langsung ke presiden ya Pak Iya, ya, kepada setaranya presiden. dengan menteri Iya, ini, dengan menteri. nggak ini lagi, nggak main-main lagi. Iya. Berarti ini bisa menunjukkan, merepresentasikan bagaimana negara gitu ya Pak ya, dalam hal ini melihat gitu bahwa ini satu hal yang perlu fokus khusus dalam penanganan terkait apa yang dilaksanakan oleh BNN itu sendiri. Ya, kaitannya dengan bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu dari kejahatan extraordinary. Di samping ada korupsi dan radikalisme dan terorisme. Karena kejahatan narkotika dan kejahatan yang luar biasa, maka penanganannya pun tidak boleh biasa-biasa saja, harus luar biasa. Sehingga tepat sekali kalau negara kita membentuk satu badan khusus dalam rangka penanganan narkotika. Namun dalam pelaksanaannya BNN tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Ya, dengan berbagai keterbatasannya harus melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder termasuk masyarakat, sehingga kejahatan narkotika yang extraordinary ini kalau diperangi dengan extraordinary juga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kejahatan narkotika, penyalahgunaan narkotika bisa diminimalisir walaupun tidak bisa dimusnahkan sama sekali, sehingga keberadaan penyalahgunaan ini tidak mengganggu agenda pembangunan baik pusat maupun daerah. Itu barangkali. Apalagi menyambut Indonesia Emas ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau menyambut Indonesia Emas, nanti ada bonus demografi. Diharapkan masyarakat Indonesia yang usia produktif angkatan kerja pada waktu itu betul-betul memang sumber daya yang berkualitas yang tidak terkontaminasi oleh penyalahgunaan narkotika. Iya, yang diharapkan Indonesia Emas berarti kan harus tadi disesuaikan dengan bonus demografi yang ada, berarti kan diharapkan kalau namanya gold itu kan sesuatu yang precious gitu kan, berharga, yang harapannya berarti kan ya itu tadi, berarti orang-orang pilihan juga harusnya tadi diantaranya adalah tidak terganggu ya Pak dengan ancaman-ancaman atau ya tadi jahatnya narkoba itu tadi, narkotika gitu ya. Salah satu tugasnya itu juga Terali, bahwa kita membantu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas menyongsong pembangunan Indonesia di tahun 2005. Ya, karena itu merupakan suatu cita-cita besar bangsa Indonesia kita. Apabila tidak disiapkan dari sekarang, apalagi tadi diruksak dengan yang narkoba, maka proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas itu maka akan terganggu. Dan kita harus memagari, menjaga mereka agar betul-betul ini potensi negara ini bisa melaksanakan tugas fungsinya pada waktunya sesuai dengan perannya masing-masing dan kemampuannya masing-masing pada saatnya nanti. Pastinya. Tadi betul kata Bapak, pastinya BNN tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi dan lain-lain dengan pihak-pihak, bahkan dengan tadi BNN pusat, daerah juga kan ya Pak, tadi terbukti maksudnya di provinsi-provinsi juga sudah pastinya ada, walaupun di kabupaten kota masih bertahap ya Pak ya, gitu, untuk pada akhirnya menyeluruh gitu bisa ada. Nah, sebetulnya di sini kan pasti peran serta dalam hal ini kita bisa membaca bahwa pemerintah hadir gitu, khusus untuk ini gitu, pengawalan ini, menjaga generasi kita untuk tidak terganggu gitu kan dalam hal mewujudkan pembangunan cita-cita bersama. Nah, dalam prosesnya mungkin Bapak bisa sampaikan nih tantangannya dalam hal ini dari BNN itu sendiri gitu untuk mengampu tugasnya, melaksanakan fungsinya itu apa saja atau seperti apa? Ya, tadi disampaikan bahwa BNN tidak bisa bekerja dengan sendiri, secara sendiri. Kita harus kolaborasi dengan sektor yang lain. Nah, khusus untuk pemerintah yang lain, kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu diatur sendiri melalui instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 yang mengatakan bahwa
kementerian dan lembaga, kemudian gubernur, bupati wajib melakukan fasilitasi pelaksanaan P4GN sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, tentunya kalau di wilayah Jawa Barat, Pak Gubernur secara otomatis mengemban amanat ini. Dan alhamdulillah di Jawa Barat sudah diwujudkan pengembangan amanat ini melalui adanya Perda, walaupun kami mengharapkan ada revisi Perda menjadi Perda P4. Yang sebelumnya adalah pencegahan dan rehabilitasi, belum menyeluruh. Kemudian terbentuknya tim terpadu P4GN. Tim terpadu P4GN ini diisi oleh seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, ya, di mana leading sektornya adalah Kesbangpol. Kemudian salah satu peran yang harus dimunculkan oleh pemerintah daerah ini adalah melakukan tadi P4GN, dari pencegahannya, pemberantasannya, termasuk rehabilitasi. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah ikut berkolaborasi dan kontribusi pelaksanaan P4GN melalui adanya Pergub juga ada Pergub tentang rencana aksi daerah. Alhamdulillah. Jadi emang memerlukan kolaborasi. Betul. Kolaborasi dan gayung bersambut, ternyata daerah-daerah termasuk di antaranya Pemprov Jabar itu sudah berjalan juga ya Pak. Sudah mengindahkan instruksi presiden dengan baik, alhamdulillah. Pak, ini kan sebenarnya ini sesuatu kadang yang tadi peran pemerintah hadir dalam hal ini gitu. Tapi di lapangan juga kita untuk di kacamata awam saja ya, istilah BNN itu kadang mengerikan gitu kan. Padahal kan nggak harus takut ya Pak. Betul sekali. BNN hadir adalah untuk justru tadi melindungi, memberikan rasa aman gitu kan. Atau bahkan ketika pun ada sesuatu yang memang tidak diharapkan terjadi, ya itu tadi adalah untuk fungsi-fungsi lainnya, misalnya membantu rehabilitasi dan lain-lain. Seperti apa sih sebenarnya kenapa kita tuh tidak perlu khawatir dengan kehadiran BNN, justru harus bersyukur gitu lah, dan peran masyarakat harus berkolaborasi lebih khusus bahkan mungkin. Sebelum saya nyampaikan nanti yang disampaikan barusan, kita lihat dulu dari tupoksi BNN ini. Nah, dalam rangka penanganan kita ini tetap kita mengacu pada grand teorinya dulu, bahwa permasalahan narkotika itu adalah unsur supply and demand reduction. Jadi mengurangi permintaan dan mengurangi penawaran. Nah, kita lihat siapa yang ada di pihak penawaran. Supaya di sini adalah mereka para pengedar, bandar. Apa yang dilakukan oleh BNN tupoksi di sini adalah melakukan pemberantasan dan penegakan hukum, memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku tindak kriminal. Peredaran narkotika, ya, dari hulu sampai hilir harus diberantas. Kemudian dari demand reduction-nya ini kita melihat ada beberapa objek yang perlu kita lihat. Yang pertama, masyarakat yang belum terkena dampak penyalahgunaan narkotika. Apa yang harus dilakukan? Kita mencegah mereka jangan sampai ada di antara mereka menjadi korban penyalahgunaan narkotika yang akhirnya menambah terhadap jumlah penyalahgunaan narkotika. Melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, termasuk yang sekarang dilaksanakan di Pemprov Jabar ini, di lingkungan swasta. Nah, itu dilakukan pencegahan. Kemudian yang berikutnya ada elemen masyarakat, institusi, baik pemerintah maupun swasta. Apa yang harus mereka lakukan? Kita memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka harus berperan serta, gitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka timbullah para pegiat anti narkoba. Kemudian di
SKPD atau OPD sekarang, mereka ada kegiatan-kegiatan bagaimana melakukan upaya pencegahan kepada pegawainya dan nanti bisa mengajak keluarganya agar tidak terkena dampak narkotika. Nah, ini harus diperankan. Kemudian ada segmen yang lain adalah para pengguna, pecandu. Harus diapakan ini? Nah, kita lihat dulu bahwa status pengguna ini mereka adalah orang yang sakit. Sesudah yang konvensi internasional, penyakit kecanduan narkotika ini sudah masuk dalam kategori penyakit gangguan kejiwaan. Jadi tindakan yang tepat mereka kepada orang yang sakit bukan dipenjarakan, tapi harus direhabilitasi. Maka di sinilah ada bidang rehabilitasi. Nah, jadi dengan melihat tupoksi BNN ini, bahwa kalau di media sekarang banyak muncul pemberitaan BNN itu kebanyakan penindakan, ya karena itu mungkin menjadi isu berita yang seksi bagi para pencari berita. Sementara sektor yang lain, pencegahannya, pemberdayaan, rehabilitasinya kurang tersosial kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan melalui podcast ini juga ini bisa disampaikan kepada masyarakat, sehingga tadi ketika ditanyakan kenapa harus takut, tidak perlu takut, karena tugas BNN tidak hanya melakukan penegakan hukum, tapi juga melakukan upaya preventifnya, pencegahan, guna pemberdayaan masyarakat dan terutama rehabilitasi ini. Jadi kalau tadi kenapa orang harus, justru memang tidak boleh takut. Nah, kita akan mengembangkan nanti masyarakat itu berani lapor. Berani lapor artinya kalau melihat tindak pidana peredaran narkotika, lapor segera, baik ke BNN maupun ke pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, berani tolak. Artinya masyarakat harus memiliki ketahanan mental yang kuat terhadap godaan-godaan yang menawarkan kenikmatan semu narkotika. Harus berani nolak. Katakan tidak pada narkoba. Gitu. Kemudian yang ketiga, berani rehab. Nah, ini berani rehab harus dimasyarakatkan kepada seluruh masyarakat, nanti melalui juga teman-teman ASN, bahwa ketika seseorang datang sendiri ke tempat rehab secara sukarela, maka akan ada dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, tidak akan dipidanakan. Nah, kemudian yang kedua, mereka direhabilitasi di tempat rehabilitasi milik negara secara gratis, gitu. Jadi tidak perlu mikir, kecuali yang bersangkutan menginginkan di tempat rehab swasta, otomatis harus siap juga dengan pembiayaannya. Kalau di tempat-tempat negara itu gratis. Jadi tidak perlu takut. Jadi masyarakat harus berani lapor, berani tolak, dan berani rehab. Gitu. Berani lapor, berani tolak, berani rehab. Dan tadi kabar baiknya, jika ada pun yang datang langsung ya Pak ya, untuk merehabilitasi, itu justru langsung dirangkul ya. Tidak lantas jadi ditakut-takuti atau di bahkan secara undang-undang tidak boleh dipidanakan, dilindungi oleh undang-undang. Oke. Ini jadi kenapa istilahnya takut? Mungkin bukan takut sih, lebih khawatirnya mungkin kalau tadi Bapak sampaikan sasarannya kan ke masyarakat tadi kan, dan kedua ke pengguna. Kalau di tataran masyarakat, kita pasti berharap kan pasti lingkungan itu selalu yang kondusif, yang aman, yang jauh dari hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu. Ketika muncul misalnya BNN, oh berarti kita tersadar di lingkungan kita tuh misalnya gitu, ada sesuatu yang tidak beres gitu seperti itu, dan ternyata di situ fungsi dari BNN adalah mengajak ya masyarakat secara luas, tidak terkecuali siapapun untuk tadi berani lapor, gitu kan. Jadi termasuk takut ini salah satu muncul kalau dirinya bersalah. Kalau tidak salah mah kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Justru harus tertolong ya kan? Iya. Seperti kita sedang berkendara, tidak memiliki SIM ya.
takut kena polisi karena kita salah, tidak ya. Begitu juga pengguna takut kepada aparat penegak hukum karena dia menyalahgunakan narkotika. Iya, betul. Jadi walau bagaimanapun pengguna ini nanti tetap dari penggunaannya ini mereka harus sadar mereka melanggar hukum. Betul. Ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Makanya harus segera lapor menyembuhkan diri Nah, biar tidak terkena pidana. meminta Biar- pertolongan tadi ya, Pak, Betul, dan rehabilitasi. betul. Pak, izin, ini kan juga menjadi satu isu. Belum lagi kan kemarin beberapa pekan atau hari lalu kita dapat berita juga yang agak mencengangkan ya. Misalnya di daerah-daerah tertentu gitu kan, ternyata disinyalir tertangkap, bukan tertangkap, maksudnya disinyalir ditemukan bahwa itu adalah satu tempat yang dikhususkan misalnya untuk produksi atau untuk hal-hal yang tadi penyebar luasan dan lain-lain. Seperti apa sih sebetulnya peran serta khususnya tadi kita di lingkungan? Karena kan seperti halnya dalam berita itu senyap-senyap saja, tenang-tenang saja, seperti halnya pada umumnya layaknya kehidupan saja gitu kan. Tapi tiba-tiba yang tenang, yang senyap, ya itu tadi beritanya luar Tiba-tiba biasa. terjadi. Makanya di sini perlu dikembangkan waspada dan peduli, ya. Jadi terhadap suatu aktivitas masyarakat, terutama pendatang yang baru, kemudian tertutup, Betul. itu harus kita waspada dulu. Kemudian kalau memang disinyalir, dicurigai ada aktivitas, kita peduli, cari tahu. Nah, cari tahu kalau mencurigakan, ya lapor ke aparat penegak hukum. Di situ kan ada petugas intelijen. Nanti petugas intelijen inilah yang akan melakukan penyelidikan. Apakah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di satu rumah tertentu ini ada indikasi kegiatannya berkaitan dengan kejahatan, bisa saja itu organisasi teroris, bisa saja tadi pelaku produksi ilegal obat-obatan, bisa saja. Jadi kalau tidak ada kepedulian dan kewaspadaan lingkungan, mana mungkin ini bisa secara luas ditanggulangi. Karena salah satu tadi upaya yang dilakukan oleh BNN ini adalah dengan aparat yang lainnya melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang melakukan produksi narkotika dan obat-obatan dengan laboratorium rumahnya. Kita kenal clandestine laboratory. Nah, jadi diproduksi di rumah. Bahkan nanti belum lagi ini kan ada yang memproduksi ganja di rumah dengan menggunakan teknologi yang canggih. Bagaimana pengaturan airnya, padahal di dalam ruangan tertutup. Pengaturan airnya, kadar airnya, cahaya mataharinya, sehingga ganja ini bisa hidup subur sebagaimana dia ditanam di alam. Luar biasa. Ya, itu karena pemikiran-pemikiran orang ini yang sudah terbius oleh keuntungan yang tidak memikirkan bahwa itu berdampak berbahaya bagi yang lain, itu bisa saja dilakukan. Gitu. Iya, pasti ya Pak. Ini pasti kan tadi disampaikan juga ada kolaborasi ya Pak ya. Bahkan di tim BNN itu sendiri pun tidak murni, maksudnya beragam gitu, latar belakang gitu kan, dari aparat penegak hukum gitu kan, dari ASN-nya itu sendiri. Sebetulnya seperti kolaborasi seperti apa gitu ketika misalnya fungsi BNN, fungsi aparat penegak hukum, bahkan mungkin kepolisian, kejaksaan ataupun hal lainnya, itu seperti apa sih Pak mekanisme ketika misalnya katakan ini ada satu posisi atau satu titik dicurigai gitu kan, ini dicurigai menjadi satu tempat untuk itu gitu, itu seperti apa nih kolaborasi yang dibangun? Ya, kolaborasi ini kan memang sudah menjadi komitmen bersama para penegak hukum untuk melakukan tindakan bersama juga, sehingga kalau masyarakat melihat bahwa ketika penegakan hukum di situ ada BNN, ada Polri, kemudian ada Bea Cukai, ada TNI, ya memang mereka punya komitmen bersama bahwa ini masalah utama bangsa yang juga mereka mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap itu. Walaupun nanti pada proses penyidikannya atau proses upaya hukumnya nanti diserahkan kepada yang berwenang, ke BNN atau ke Polri, sehingga siapapun orang memiliki bisa saja melakukan tindakan
penangkapan di awal, tapi harus mengukur diri, apakah aman bagi dirinya atau tidak. Sehingga kalau di berita ada TNI AL di laut menangkap narkotika kemudian diserahkan ke Polri, ke BNN, kemudian ada Bakamla, kemudian dari Bea Cukai juga, itu dalam rangka itu mereka punya tanggung jawab bersama menyelamatkan bangsa ini. Ketika ada hal itu tidak perlu menunggu dulu koordinasi, tindak dulu, nanti secara prosedur ketentuan diserahkan pada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Gitu. Jadi siapa dulu di antaranya yang ini action aja dulu ya Pak ya, sambil mengukur diri pastinya tadi ya. Kalau masyarakat ya tidak diharapkan, karena harus jaga juga keselamatan dirinya. Betul. Karena pelaku tindak narkotika ini atau narkoba ini, mereka disinyalir juga membekali dirinya untuk pengaman dirinya. Jadi mereka daripada ditangkap, dihukum, bisa mencelakai orang lain ya. Sehingga kalau diketahui dari awal, bisa dilaporkan dari awal. Sehingga ketika upaya penyelidikan dilaksanakan, kemudian sudah menghasilkan informasi-informasi yang akurat, sehingga tindakannya pun akan tepat. Gitu. Pastinya. Tadi menyambung kembali berkaitan dengan generasi emas ya Pak ya. Ini kan menjadi satu, ini kan kurang lebih tidak lama lagi ya Pak ya. Kita akan, apakah kita masih ada? Seperti itu pertanyaannya. Dan kita juga harus menyelamatkan generasi bangsa pastinya. Peran serta setiap kita itu ditunggu pastinya. Dan dalam hal ini tidak terkecuali adalah BNN. Nah Pak, kalau misalnya tadi kita kan tokoh-tokoh pembangun bangsa di masa depan itu diantaranya anak-anak, adik-adik kita diantaranya yang masih sekolah, yang masih kuliah gitu kan, generasi-generasi muda yang pastinya juga harus terpapar untuk mendapat proteksi itu sendiri gitu, untuk dijaga agar tidak terganggu. Nah ini peran serta BNN itu untuk ranah-ranah itu seperti apa nih Pak? Nah, salah satu fungsi BNN adalah melakukan upaya ke lingkungan pendidikan. Ya karena kita menyadari betul bahwa siswa-siswa ini yang nanti di masanya akan menggantikan kita ini. Maka upaya-upaya yang dilakukan kepada pelajar ini tentunya adalah tadi menguatkan sisi mental mereka. Kegiatannya apa? Ada kegiatan sosialisasi, kemudian ada untuk penguatan keluarga. Ya. Kemudian juga memberdayakan sekolah itu sendiri. Ya, ada di dalamnya ada guru BK. Nah, ketiga unsur ini tadi unsur BNN atau siapapun yang memiliki kepedulian untuk melakukan sosialisasi di sekolah bisa berkolaborasi. Kemudian para pelajarnya memiliki kekuatan mental. Kemudian keluarga, artinya orang tua dari siswa ini juga memiliki pola asuh anak yang bagus sehingga nanti memiliki ketahanan keluarga. Kemudian pihak sekolah juga memiliki kepedulian hal ini sehingga ketika ada pelajar yang terindikasi menggunakan narkotika ini, jangan dikriminalisasi siswa ini atau bahkan dikeluarkan karena aturan di sekolah menyatakan bahwa siswa yang melanggar aturan menggunakan narkoba dikeluarkan. Bisa saja itu ditegakkan, tapi prosesnya harus dilewati. Artinya pelajar ini dilakukan upaya-upaya rehabilitasi. Mereka masih punya masa depan, kesempatan untuk melakukan perbaikan dirinya. Jadi dengan rehabilitasi ini diharapkan mereka bisa menyelesaikan permasalahan ketergantungan obat-obatannya dan mereka bisa kembali memulai kehidupan lagi dengan menjadi pelajar yang baik dan bisa saja di kemudian hari dia menjadi calon pemimpin yang berkualitas. Ya itu tadi betul. Jadi peran serta setiap kita diantaranya adalah tadi menjaga, karena tadi Bapak sampaikan juga ya, ternyata sudah ditetapkan bahwa pengguna narkoba itu atau yang kecanduan itu terkategorikan sebagai orang dengan
gangguan kesehatan mental ya Pak ya, mental ya Pak ya, Betul. masuknya seperti itu. Berarti otomatis peran-peran serta tidak bisa tadi lantas dikriminalisasikan, bagaimanapun tetap kalau pengguna, apa bedanya sih Pak, pengguna, pengedar, atau seperti apa itu? Hal-hal yang harus kita lihat Ya. itu seperti apa? Ya, jadi kita lihat, kita dengan bahasa yang ekstrim aja ya. Mhm, Ada penjahat narkotika. mhm, Nah, yang berdiri di jajaran penjahat narkotika ini adalah mulai dari produsen, mhm, pengedar, mhm, bandar, mhm. kemudian ya kurir-kurir Iya. gitu. Kemudian juga ada di pihak korban. Mhm, Nah, jadi korban ini merupakan sasaran dari para penjahat narkotika ini adalah untuk memasarkan narkotikanya. Jadi ada penjahat narkoba, ada korban. Iya. Nah, korban ini tidak semestinya kita perlakukan mereka sebagai orang jahat, dipenjarakan. Karena korban ini, mereka jadi pengguna ini karena bisa ditipu, diperdaya, diiming-imingi, atau diancam, ya. Dan realitanya, saya selaku praktisi rehabilitasi, ya, jadi pengalamannya mengatakan bahwa ternyata tidak ada dari mereka ini yang bercita-cita jadi pecandu. Pastinya. Diawali dengan bujukan, ingin coba pakai karena berita orang, bahkan ada yang diperdaya, gitu. Jadi ketika sudah kecanduan, maka akan menampilkan penyakit kecanduan. Nah, penyakit kecanduan dalam otak. Nah, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tapi hanya dipulihkan. Kalau sebagaimana nanti ada penyakit-penyakit seperti hipertensi, kan bukan sembuh, tapi bagaimana kita mengolah diri agar tidak kembali kambuh hipertensinya. Begitu juga pecandu narkotika ini, pengguna narkotika ini, ketika dia ikut rehabilitasi, bukan berarti dia sembuh, karena bisa saja terjadi kembali kekambuhan. Ada faktor-faktor yang bisa menimbulkan dia kambuh. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, sehingga di rehabilitasi ini mereka diajarkan bagaimana mengenali faktor yang bisa memicu dirinya pakai. Ya. Faktor internal, misalnya ketika dia ada dalam kondisi depresi atau rasa marah, bagaimana dia mengelola agar tidak depresi dan tidak marah. Atau juga nanti ada yang triggernya benda. Trigger benda ini ketika melihat jarum suntik atau melihat kemasan plastik klip, itu bisa memicu orang menggunakan narkotika Kembali gitu kembali. Atau tempat dulu ketika dia pakai, biasanya di mana pakainya? Biasanya di toilet terminal, karena dia rasa aman. Maka ketika dia melihat toilet terminal, akan timbul rasa keinginan, kangen untuk pakai. Ada juga yang ekstern itu teman. Ini yang paling berbahaya nih, teman. Karena teman ini bisa berbicara, bisa mengajak orang gitu ya. Ya bisa saja ketika bertemu, padahal sama-sama sudah clean, tidak menggunakan lagi, timbullah kata-kata, misalnya ini, kita kangen-kangenan yuk. Kangen apa? Kangenan dulu kan kita pakai bersama. Sekali aja kita pakai yuk. Yang penting kita memuaskan rasa kangen kita. Sudah itu kita tidak lagi. Kalau ada salah satu mengiyakan, udah itu. Makanya diajarkan nanti untuk petunjuk ini ada 3 detik pergi atau 3 second split. Jangan berpikir nggak enak, ini teman saya dulu, teman sekos sama kamar. Jadi jangan pikir kalau udah ajak-ajakan split itu 3 second split, 3 detik langsung kabur. Itu salah satu. Jadi bagaimana di rehabilitasi kita mengajarkan bagaimana dia pulih kembali dari ketegangan secara fisik dan secara mental, dan tentunya dalam kehidupan setelah dia terbebas dari ketergantungannya adalah bagaimana mengolah dirinya agar tidak kembali menggunakan dengan mengenali triggernya. Gitu. Menarik sekali, luar biasa. Ternyata memang tidak bisa sembuh, Pak.
Ya, Tidak bisa sembuh, tapi bisa pulihkan saja. dipulihkan. Dan banyak hal yang bisa men-trigger, memicu kembali Betul. untuk. Dia kembali pakai. Makanya kenapa banyak yang katakanlah di berita-berita ya Pak, sudah ditangkap, dibebaskan, nggak lama tangkap lagi, dibebaskan itulah. lagi, ditangkap lagi. Ya, Nah seperti itulah. itu mungkin. Ya, karena tadi bahwa yang mereka inginkan itu adalah rasa kenikmatan yang tidak didapatkan dari benda zat yang lain. Ketika dapatan dari narkotika, ya sudah, fokusnya dia ingin mendapatkan kenikmatan dari narkotika. Tidak peduli lagi apapun, tidak peduli lagi uangnya habis, tidak peduli lagi keluarganya hancur, tidak peduli kalau ditangkap itu berhadapan dengan hukum. Sudah tidak peduli. Tidak peduli lagi. Jadi kalau dianalisa otak kita ketika menerima rangsangan nikmat itu akan muncul dopamin di otak kita. Nah, ketika kita menjawab dari makanan yang enak, nah, akan keluar dopamin kita. Tapi pada derajat tertentu. Maka tidak heran kalau ada seseorang yang kalau makan itu mesti di sana, terutama nih kaum perempuan ya, senang bakso. Kalau sudah nikmatnya di si tukang si emang anu, ketika pusing-pusing di siang hari pasti ke situ. Karena memori kita sudah merekam dopamin kita kenikmatnya. Nah, ketika itu dopamin muncul karena narkotika, itu tidak ada yang menandingi. Semua otak itu memberikan respon, banyak sekali dopaminnya, nikmat. Nah, sehingga dia terkenang-kenang dengan kenikmatannya itu. Dicari ya kenikmatan pasti akan itu. Dicari. Nah, oleh karenanya kita pengguna itu betul-betul harus bisa mengenali triggernya. Walaupun di belakangnya ada kenikmatan, tapi kenikmatannya semu. Kerusakan juga harus dipikirkan bahwa itu menyebabkan kerusakan. Dan tadi bagaimana dia menghadapi triggernya. Gitu. Luar biasa informasinya ini, daging semua ini yang harus kita simak dengan baik. Jadi kalau begitu Pak, banyak hal ternyata yang bisa menjadi pemicu ya. Dan tadi Bapak sampaikan betul juga bahwa pada dasarnya mereka katakan korban, walaupun tadi mengejar tadi dalam tanda kutip kenikmatan semu sesaat tadi gitu, Pak. Tapi ketika ditanya semua juga pasti pengen lepas ya Pak ya, pengen sembuh kan? Ya, ketika dia sudah pada puncaknya, dia akan mengalami sesuatu yang dia tidak inginkan. Ketika menggunakan narkotika sudah tidak bisa lagi memenuhi rasa kenikmatannya, karena sudah ada batas maksimalnya. Kemudian juga harta sudah habis, keluarga sudah hancur, pekerjaan, bahkan bisa saja seorang ASN yang cenderung bisa terjerembab. Nah, kita sudah terjadi, baru mereka mulai berpikir, saya sudah capek menggunakan narkotika. Karena kalau sudah kecanduan berarti mereka akan jadi budak narkoba. Bukan budak cinta lagi. Lebih parah lagi. Cinta pada narkoba, budak narkoba. Jadi apapun akan dihalalkan segala cara. Mencuri lah, merampok lah untuk mendapatkan narkotika. Ketika itu sudah tidak bisa dia dapatkan, dia akan merasa capek. Bahkan seorang pecandu sendiri akan merasakan beberapa capek. Capek mencari uang. Kemudian capek mencari penjual. Karena tidak sembarang orang, tidak bebas bisa di mana. Kemudian sudah dapat barangnya, capek mencari perlindungan persembunyian agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Kemudian capek juga tidak bertemu dengan teman. Karena narkotika ini mahal, kalau bertemu teman mereka solidarismenya tinggi, berbaginya rasa tinggi. Tidak ingin berbagi, maka dia menjauh dari temannya, agar bisa dipakai sendiri. Nah, ketika capek ini sudah memuncak pada dirinya, mulai berpikir untuk berhenti. Nah, itu juga salah satu dari tahapan pengguna. Kenapa tingkat keberhasilan melakukan rehabilitasi ini kadang-kadang banyak yang jatuh. Di antaranya dia belum berpikir bahwa
dia sebaiknya berhenti agar terbebas dari masalah penderitaan dari narkotika ini. Jadi Gitu. kuncinya itu adalah di dirinya sendiri ya. Betul. Untuk bisa berhenti, saya harus berhenti itu di dirinya sendiri ya. Betul, diri sendiri, niat yang kuat. Kalau dia sedang enjoy-enjoynya, sedang senang-senangnya, sedang bermesra-mesraan dengan narkotika, siapapun yang menasehati, apapun nasihatnya, dia akan abaikan. Mental ya Pak ya. Mental, yang penting dia happy dengan Tapi kan narkotika. ironis ya Pak, harus sampai dulu di titik serba, di titik nol pada akhirnya gitu. Semua pencapaian, katakan tadi mungkin tidak sembarangan ini yang berbicara praktisi ya. Bapak sudah berkecimpung di dunia rehabilitasi ini pasti sekian lama gitu kan. Muncul di satu titik ketika pekerjaan sudah terancam, bahkan mungkin lepas, penghasilan juga tidak jelas gitu, karena itu tadi, karena harus ada supply yang harus terus dipenuhi gitu kan. Perekonomian tidak stabil, keluarga bahkan bisa terancam hancur gitu. Kenapa harus sampai di titik itu dulu ya? Padahal gitu untuk kembali pulih, untuk tadi ditanamkan dalam diri bahwa saya harus sembuh gitu. Itu jahatnya narkotika. Nah, itu dia. Itu jahatnya narkotika itu. Betul. Jadi seorang kalau sudah berkenalan dengan narkotika, sejak saat itu juga dia akan teringat dengan kenikmatannya. Dan kalau dia terus merespon dengan baik terhadap kenikmatan narkotika, ya dia akan terjerumus nanti ke dalam kecanduan narkotika. Itu makanya sejak dini harus dicegah, jangan sampai tadi coba pakai, jangan sampai sekali-kali. Sekali coba pakai dia akan berada dalam gerbang kecanduan. Terancam ya hidupnya. Betul-betul. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak nih ya, kita diantaranya ikhtiar kita ya Pak ya, untuk mensosialisasikan ini tidak hanya untuk masyarakat umum atau dalam hal ini ASN Pemprov Jabar saja, tapi juga untuk seluruh kalangan. Khususnya mungkin kita punya adik, rekan, kakak atau anak gitu kan, agar lingkungannya selalu terjaga gitu, dijauhkan gitu dari hal seperti itu. Tapi ketika pun di depan mata, ya peran serta kita yang ditunggu ya Pak. Ternyata peran serta kita yang ditunggu untuk tadi jangan takut melaporkan, jangan takut menolak, dan tidak takut untuk yang rehabilitasi. Kalau yang sudah terlanjur seperti itu. Pak, ada pengalaman khusus selama perjalanan Bapak sebagai praktisi atau yang berkaitan dengan bekerja di BNN itu sendiri? Pengalaman khusus barangkali rasa rasa bangga, rasa nikmat yang luar biasa bagi petugas rehabilitasi ini ketika menghasilkan para pengguna-pengguna itu betul-betul bisa clean, bersih dari penyalahgunaan narkotikanya. Itu kenikmatan yang luar biasa, walaupun di dalamnya kita dihadapkan dengan kerawanan terhadap diri kita, karena sejatinya pengguna ini adalah pasar tetap bagi bandar. Pasti dicari terus ya Pak? Pasti dicari terus. Gimana pun caranya itu. Iya. Orang pihak-pihak yang menyembuhkannya bisa jadi musuhnya. Itu tantangannya. Kemudian juga bahwa penyembuhan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Masing-masing orang punya karakternya, memiliki ciri tersendiri dari kecanduannya. Tidak bisa disamaratakan menggunakan jenis A dengan tidak bisa, itu sifatnya individual, perlu teknik dan keterampilan tersendiri bagi pengguna. Tapi yang jelas adalah hasil yang dicapai ketika hasilnya bagus, itulah suatu kebanggaan, itulah suatu bayaran yang terindah yang kami terima. Dan satu hal yang lagi yang saya sampaikan, karena kita berbicara di lingkungan BKD ya, di sana ada ASN di dalamnya. Saya ingin juga menghimbau bahwa ASN ini menjadi subjek dalam pelaksanaan P4KN, artinya peran nyata yang diharapkan. Sedikit apapun peran mainkan, ya, dalam pencegahannya, dalam pemberdayaannya,
dalam pemberantasannya dengan melaporkan, dan terutama dalam rehabilitasi ini menginformasikan pada masyarakat bahwa untuk rehabilitasi ini ketika datang akan ada 2 tadi yang disampaikan, diperoleh terbebas dari pidana dan direhabilitasi gratis, karena juga banyak keluarga-keluarga ASN yang memiliki anak pengguna. Jadi jangan malu ketika ada anaknya pengguna kemudian menyembunyikannya. Ketika menyembunyikannya berarti membiarkan dia jatuh lebih Makin dalam terpuruk, bab, betul terpuruk. sekali. Segera. Jadi bisa saling mengingatkan, memotivasi. Ada tempat yang bisa menyelesaikan masalah rehabilitasi ini, bisa datang ke BNN atau tempat-tempat rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN yang pelaksanaannya kita bina, kita kontrol sehingga bisa berjalan sesuai dengan standar nasional rehabilitasi Indonesia, begitu. Siap. Pak, sedikit lagi. Ini tadi terkait satu kebahagiaan dan terbayarkan gitu ya. Ikhtiar tugas-tugas bapak-bapak yang berpraktisi dalam hal ini rehabilitasi ketika seseorang itu yang tadinya pecandu atau pengguna dinyatakan clean. Nah, istilah clean ini sendiri ada hal khususkah gitu Pak? Misalnya dari segi teruji ketika dari tes screening khusus ya urin atau darah itu udah clean, atau durasi waktu tertentu bahwa seseorang itu bisa dinyatakan itu udah aman, udah clean gitu. Dalam sistem rehabilitasi kita mengenal yang namanya rehabilitasi berkelanjutan. Jadi setelah selesai tahapan rehabilitasi, baik rawat inap maupun rawat jalan, akan dilakukan dengan program pasca rehabilitasi. Nah ini kami masih didukung oleh negara untuk melakukan pendampingan kepada pengguna setelah rehabilitasi dengan melakukan kunjungan rumah dan 2 kali tes urin selama 4 bulan ke depan. Nah setelah itu kita bisa menjalin komunikasi dengan klien kita ini untuk bisa menjadi suatu kebanggaan mencatatkan dirinya. Sekarang sudah 4 bulan nih clean, tidak menggunakan. Target kamu berapa lama lagi? Nambah sebulan lagi, boleh sebulan lagi, tapi catat jangan sampai menggunakan. Udah bulan ke-5, dievaluasi berhasil, tingkatkan setahun. Nah, saya kebetulan kemarin bertemu dengan pengguna ini dalam satu sesi kegiatan, dia sudah bangga. Pak, saya sudah bulan ke-9 nih clean. Nah, mudah-mudahan saya bisa clean. Ya, kita dorong. Dengan clean 9 bulan itu sudah suatu pencapaian yang cukup tinggi, di mana tadi godaan-godaan untuk menggunakan kembali itu sangat berat dari lingkungan, dari teman dan semacamnya. Nah, kita terus motivasi, dan itu juga kebanggaan tersendiri apabila dia sudah mencapai clean setahun. Catatannya, Pak, sudah setahun, sudah 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi dia tetap menyadari dirinya bahwa dia pengguna yang bisa sewaktu-waktu kembali kambuh, begitu. Menarik. Berarti tadi Akang Teteh, jika pun ada gitu ya di sekitar kita nih ya, yang tidak kita harapkan pastinya gitu, ada yang terindikasi begitu, jangan sungkan untuk lapor berarti ya. Bukan Betul. lapor, datang ke BNN, minta pertolongan untuk rehabilitasi, dan tadi dengan jaminan-jaminan tidak ada pidana, karena justru akan dilindungi untuk proses rehabilitasi. Betul, dan pendampingan khusus tadi ya Pak ya. Sampai berbulan-bulan, ada episode-episodenya, ada fase-fasenya sampai berarti kalau setahun udah aman berarti ya Pak ya? Walaupun pasti akan seumur hidup. Seumur hidup. Luar biasa. Seumur hidup. Mengerikan jadi ini. jangan sampai dari coba pakai menjadi pecandu, karena dampaknya seumur hidup. Dia akan ancaman kembali menggunakannya. Luar biasa, mengerikan ya, ini emang nggak main-main. Pokoknya jangan main-main dah. Iya, setuju sekali. Baik, Bapak, terakhir himbauan atau hal khusus nih yang bisa disampaikan selain ke rekan-rekan ASN Pemprov Jabar, mungkin ke kalangan masyarakat secara umum gitu di Jawa Barat atau bahkan di Indonesia pada umumnya. Mangga Pak. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya di seluruh Indonesia, ketika berhadapan dengan narkotika ini,
jangan sekali coba pakai. Ketika coba pakai, maka dia akan masuk ke dalam pintu gerbang penggunaan yang terus meningkat sampai kecanduan. Oleh karenanya, salah satunya adalah perkuat diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian ketahui zat-zat narkotika dan bahayanya, tingkatan pengetahuan agama, dan tentunya terus untuk berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dengan kualitas pendidikan sehingga kita bisa berkontribusi dalam pembangunan masyarakat baik dalam dunia swasta maupun dunia pegawai negeri dan dimanapun Anda bisa berkiprah untuk kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Baiklah, insya Allah siap kita semakin aware gitu dengan lingkungan ya Pak ya. Kita dan teman-teman, rekan-rekan juga semakin sadar bahwa betapa ini tidak bisa diajak coba-coba lagi atau diajak main-main gitu. Ini iseng atau apa tidak ada karena jangan sekali-kali fatalnya seumur hidup ya Pak ya. Betul. Baik, atur nuhun ya Pak sudah berkenan hadir memberikan luar biasa edukasi yang sangat bermanfaat ini untuk kita semua, untuk rekan-rekan kita, untuk keluarga kita dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat khusus untuk sekitar kita. Hatur nuhun sekali lagi Bapak. Sami-sami. Jangan lupa katanya like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar dan BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Di situ pasti akan banyak informasi dan hal-hal khusus yang berkaitan dengan himbauan-himbauan. Hatur nuhun sekali lagi Bapak Ajib Aji, Pak SN, Jabar ikut bicara.